Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sobat Kursus, perkenalkan saya Romi Iswandi dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Teknik Riau Cipta Mekanik Pekanbaru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang panduan pemeriksaan oli dan mengganti oli mesin pada sepeda motor. Seperti yang kita ketahui ya, pada sepeda motor tentu saja menggunakan oli mesin. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan oli mesin yang digunakan pada sepeda motor ini? Bagaimana cara melakukan perawatannya dan kapan periode penggantiannya? Simak terus video ini supaya Sobat Kursus semakin paham bagaimana melakukan perawatan ataupun pemeriksaan dan penggantian oli mesin pada sepeda motor. Terdapat 3 hal utama yang perlu kita ketahui dari oli mesin sepeda motor. Pertama, tingkat kekentalan atau SAE. Yang kedua, api servis atau kualitas dari olinya. Yang ketiga, peruntukan mesin atau JASO. Nah, ketiga hal ini sangat perlu kita pahami sebelum menggunakan atau memilih oli yang tepat bagi sepeda motor. Seperti oli mesin yang sedang kita gunakan berikut ini, untuk spesifikasi yang digunakan adalah ya, kekentalannya 10W40. Untuk api servis, seperti yang kita lihat itu adalah tingkatnya SL. Sementara untuk JASO, di sini menggunakan JASO MA2. Nah, untuk ukuran tersebut telah disesuaikan oleh pabrikan dengan kendaraan yang sedang digunakan. Artinya, setiap sepeda motor memiliki spesifikasi yang sesuai dengan oli yang akan digunakannya. Jadi, apa pedoman kita untuk mengetahui saat yang tepat melakukan penggantian oli mesin? Di sini, kita bisa menggunakan 2 pedoman. Pertama, kita bisa melihat dari jarak tempuh atau kilometer yang telah dilalui oleh sepeda motornya. Biasanya, ukuran yang kita gunakan antara 2.500 hingga 3.000 km perjalanan. Ini diperlukan untuk mengganti oli mesinnya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan perhitungan bulan penggantian. Biasanya kita bisa saja menanggarkan antara 1 hingga 2 bulan, oli mesin itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan atau penggantian. Untuk keselamatan kerja, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri. Pastikan mesin sudah dimatikan dan suhunya sudah tidak terlalu panas. Sebelum kita melakukan penggantian oli, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kondisi oli melalui dipstick yang bisa kita buka berikut ini. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan dalam penggantian ini adalah pertama, tang kombinasi, kemudian T-handle, berikutnya mata shock 19 mili, kemudian kita membutuhkan baki untuk penampungan oli, lalu gun air duster, kemudian kain majun secukupnya, dan yang paling penting, oli yang kita gunakan yang sesuai dengan spesifikasi dari sepeda motornya. Kita perlu lap dulu ya sticknya sebelum dilihat posisi ketinggian olinya. Dimasukkan lagi, diputar beberapa putaran, baru dikeluarkan kembali. Nah, di sini kita bisa melihat volume ketinggian oli mesinnya. Apabila masih sesuai dengan standar garis, artinya ketinggiannya masih normal. Namun, apabila dia di bawah dari ketinggian yang ditentukan, berarti memang sudah mengalami penyusutan oli mesinnya. Nah, jadi kita bisa menilai dulu sebelum melakukan penggantian, apakah jumlah olinya masih sesuai dengan standar atau telah terjadi perubahan. Berikutnya kita akan melepaskan baut pembuangan oli yang ada di bawah sini menggunakan kunci shock yang sudah kita siapkan. Berhati-hati, biasanya di sini bautnya juga bisa langsung terlepas, jadi kita harus tahan dulu.
Selanjutnya kita harus menunggu sampai olinya turun secara sempurna. Bersihkan baut penutup oli untuk memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal, termasuk di bagian filternya. Bersihkan dengan udara bertekanan untuk memastikan kotoran-kotoran yang tertinggal bisa dilepaskan. Juga bersihkan bagian dudukan baut penutup oli untuk memastikan tidak ada sisa oli yang akan menetes. Selanjutnya kita pasang kembali baut penutup olinya. Ya, kemudian langsung kita kunci kembali sesuai dengan tekanan normalnya. Oke, kita bersihkan secukupnya. Berikutnya kita akan memasukkan oli mesin. Gunakan corong seperti ini untuk membantu mengarahkan oli. Lalu kita buka penutupnya. Pastikan kapasitas oli mesin yang kita gunakan itu sesuai dengan yang tertera pada bagian mesin dan jumlah oli pada botolnya. Oke. Nah, kenapa harus kita sesuaikan ya? Tentu saja alasannya jelas, kalau olinya berlebihan itu akan mengakibatkan beratnya tarikan pada mesin sepeda motor. Sementara kalau jumlahnya kurang, ini akan mengakibatkan mudahnya terjadi overheat atau tidak lancarnya pelumasan yang dilakukan di dalam mesin. Oke, setelah selesai kita pasang kembali penutupnya. Ya, jika ingin memastikan untuk ukuran ketinggiannya bisa kita gunakan kembali dipstick yang terdapat di bagian penutupnya. Nah, di sini bisa kita lihat jumlahnya sudah tepat sesuai dengan standarnya. Pastikan ditutup dengan tepat, rapat, dan tidak terjadi kebocoran. Dibersihkan secukupnya supaya hasilnya lebih bagus. Demikianlah video bahan ajar tentang pemeriksaan dan penggantian oli mesin pada sepeda motor. Lakukan penggantian oli mesin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dan jangan lupa menggunakan oli yang sesuai dengan standar dari pabrikan. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pekerjaan kita. RCM, siap kerja!